Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelas SASIS untuk kelas 3K. Pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan materi yang terakhir karena minggu depan sudah kita gunakan untuk tes. Jadi saya akan mereview semua materi dari pertemuan pertama sampai yang kemarin. Oke, itu kemudian kita mulai saja. Pada HP kalian sekarang akan muncul tentang yang ini. Nah, baik. Ini adalah gambar dari powertrain atau pemindah daya dari mesin sampai ke roda. Untuk tentang mesin, untuk mesin satu gelondong ini tidak akan saya diskusikan lagi. Intinya adalah merubah energi panas pada ruang bakar, melalui proses pembakaran menjadi energi gerak berupa putaran pada poros engkol. Nah, untuk cara kerjanya bagaimana dan seperti apa ini sudah dijelaskan di Pak Dimas di bagian mesin, kemudian juga kelistrikannya dijelaskan di Pak Karmadi. Oke, saya akan meneruskan di bagian putaran poros engkol aja. Jadi putaran energi gerak pada putaran poros engkol ini akan diteruskan sampai ke roda yang dinamakan dengan power train, memindahkan daya atau tenaga dari poros engkol ke roda. Oke, urutannya adalah seperti ini. Nah, sebelum saya jelaskan seperti ini, ada 3 hal yang umum ya, 3 hal yang umum ada di kehidupan kita sehari-hari untuk mekanisme penggeraknya. Yang pertama adalah FR, yaitu front engine rear drive. Mesin ada di depan, penggerak ada di belakang. Urutan komponennya adalah kopling, transmisi, propeller, diferensial atau gardan, drive axle atau as roda, kemudian drive wheel atau roda. Kemudian untuk tipe yang kedua, yaitu FF, front engine front drive. Mesin ada di depan, roda penggeraknya adalah roda depan. Engine, kopling, trans axle, diferensial, as roda, roda. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe 4WD atau AWD atau all wheel drive. Nah, engine, kopling, transmission, bisa pakai propeller, diferensial, as roda, kemudian yang ke depan ada transfer forecast untuk yang penggerak depan. Nah, kira-kira itu untuk 3 macam powertrain yang umum digunakan pada kendaraan ringan. Dan kita mulai dari yang pertama, front engine rear drive, mesin di depan, penggerak belakang. Nah, mesin ini biasanya digunakan pada MPV, SUV, dan kendaraan niaga. Oke, secara powertrain di sini karena menggunakan gardan di bagian belakang, itu maka secara horsepower-nya tenaganya bisa lebih besar. Tapi kelemahannya karena menggunakan suspensi tipe rigid, kanan kiri terhubung, maka bandingannya jadi agak keras. Nah, maka ini lebih cocok digunakan untuk yang penumpang banyak atau muatan banyak untuk niaga. Nah, gitu ya. Oke. Kalau contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari misalkan ya seperti Toyota Avanza, Toyota Innova, Daihatsu Xenia, kemudian Mitsubishi L300, Suzuki Cherry, SS, nah dan seterusnya untuk niaga. Termasuk di angkutan. Oke. Baik, kita tinjau untuk cara kerjanya. Yang pertama adalah kopling. Fungsi kopling adalah memutus dan menghubungkan putaran dari poros engkol atau mesin ke transmisi. Saya ulangi, memutus dan menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi. Ada 2 jenis yang utama. Yang pertama menggunakan mechanical, menggunakan solar atau kabel. Yang kedua hidrolik, menggunakan fluida. Oke, intinya sama ya, baik mechanical atau hidrolik. Cara kerjanya hampir sama, cuma medianya saja yang berbeda. Nah, kemudian troubleshooting-nya, kerusakan yang umum terjadi adalah di sini di bagian kampas. Dia adalah bagian yang bergesekan, yang terlemah. Maka kerusakan yang paling umum adalah penggantian kampas kopling. Nih, tuh.
Meskipun begitu yang lain bisa rusak, bisa, tapi waktunya relatif lebih lama. Yang kedua di bagian transmisi. Apa fungsi transmisi? Meneruskan putaran dari sini ke sini. Oke, tetapi ada hal yang perlu kamu ketahui, yaitu bahwa di sini adalah isinya gear ratio. Nah, tentu saja adalah fungsi transmisi merubah tenaga dan kecepatan. Oke. Selain meneruskan putaran, juga merubah tenaga dan kecepatan. Nah, khusus pada mobil ada 4, yaitu merubah tenaga, merubah kecepatan, memungkinkan mesin hidup kendaraan diam atau netral. Yang keempat, memungkinkan bergerak mundur. Nah, kalau pada motor dikurangi yang mundurnya, karena di motor nggak dipakai gigi mundur ya, karena relatif ringan. Tapi kalau di mobil pakai mundur. Oke, saya ulangi, merubah tenaga atau merubah kecepatan, memungkinkan mesin hidup kendaraan diam netral, dan memungkinkan bergerak mundur. Nah, transmisi sendiri ada 2 jenis, yaitu manual dan matic. Oke. Maticnya manualnya sendiri ada beberapa, dan maticnya juga ada beberapa tipe. Untuk yang barunya dari pabrik gitu ya, dijual untuk yang manual lebih murah ketimbang yang matic, tetapi untuk harga secondnya kebalik, yang matic lebih murah ketimbang yang manual. Kenapa? Nanti ada beberapa pertimbangan. Oke, sekarang kita ke yang manual dulu. Pada bagian yang berhubungan dan berputar terus, yaitu tentu saja di sini ada di bagian sinkromes. Nah, maka kerusakan yang umum, troubleshoot yang paling umum adalah kerusakan pada sinkromes, penggantian sinkromes. Meskipun yang lain bisa juga rusak, seperti clutch hub slip, gearnya sendiri itu bisa rusak. Apalagi kalau tidak didukung dengan pelumasan yang baik. Nah, di bagian transmisi gearbox ini ada olinya, SI 80 atau SI 90. Single grade, jadi tidak berhubungan dengan panas. Nah, itu kalau sampai bocor, kehabisan itu bisa rusak semua. Makanya selalu perhatikan jumlah oli pada transmisi, gunakan oli sesuai standar. Itu ya. Yang transmisi biasanya awet kok, lama. Yang berikutnya adalah propeller. Untuk propeller, fungsinya adalah betul meneruskan putaran dari output transmisi ke diferensial. Nah, perlu diketahui bahwa diferensial dan as roda ini dibagikan ke suspensi. Nah, suspensi ini kan untuk mengatasi kondisi jalan, bisa bergerak naik turun, maju mundur. Nah, maka pada bagian propeller dilengkapi dengan 2 ini, yaitu pertama join, sambungan salib atau T atau cross join, kemudian yoke. Nah, digunakan untuk apa? Selain meneruskan putaran yang berubah momen putar, juga untuk mengatasi gerakan maju mundur naik turun dari kendaraan. Nah, tentu saja karena alasan itu kerusakan yang umum adalah pada sambungannya, joinnya, kemudian ke yoke-nya ada 2. Join sama yoke. Gejala yang umum adalah munculnya suara karena ini ada di putaran di bagian luar, produk bengeng gitu ya. Kalau ada suara bengeng bisa jadi cek di bagian propeller. Kemudian yang berikutnya adalah diferensial atau gardan. Nah, diferensial atau gardan ini fungsinya ada 2. Yang pertama adalah di bagian final gear, yaitu meneruskan gear kecil muter gear besar, tenaga bertambah, kecepatan berkurang. Jadi fungsi gardan yang pertama adalah final gear, yaitu pinion drive dengan ring gear berfungsi untuk menambah tenaga, mengurangi kecepatan. Pada kendaraan-kendaraan niaga yang semakin besar ukuran gardannya, itu bisa kamu lihat pasti digunakan untuk mengangkut yang berat-berat. Nah, semakin besar ukurannya maka semakin besar tenaganya, kemudian semakin lambat jalannya. Yang kedua adalah fungsi gardan yang kedua adalah differential gear, yaitu antara side gear dengan pinion gear. Different itu beda, jadi fungsinya adalah membedakan beban roda kiri dan roda kanan. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Side gear dan pinion gear. Contoh, di jalan datar ini kanan kiri bisa putarannya sama, tapi saat kamu membelok bisa jadi salah satu lebih banyak putarannya ketimbang yang satunya. Kamu belok ke kiri, yang kanan lebih banyak ketimbang yang kiri. Kamu belok ke kanan, yang kiri lebih banyak daripada yang kanan. Atau bahkan bisa juga ke putter, berarti yang satu diam, satu bergerak. Oke, jadi bisa sama, bisa tidak sama. Siapa yang bertugas? Diferensial gear, side gear dengan pinion gear.
Kerusakan yang umum terjadi adalah kehabisan oli, maka perhatikan bahwa oli di bagian gardan itu tidak habis, tidak ada kebocoran pada seal atau perpaknya. Kalau sampai itu habis, ini kering, nah, bisa menyebabkan kerusakan pada komponen gearnya. Kemudian potensi kerusakan yang kedua adalah ini, antara pinion drive dengan ring gear. Ini ada jarak yang dinamakan backlash. Jadi kalau ini jaraknya kejauhan, kenapa jadi jauh gitu ya? Karena gearnya semakin aus, karena komponen yang lain semakin aus, karena penggunaan gitu. Maka ini menjadi renggang. Nah kalau renggang ini biasanya kerasanya jeblak gitu ya. Masuk gigi, digas, jeblak. Nah itu berarti biasanya ini kejauhan. Perlu di setel lagi. Kalau masih bisa di setel, kalau tidak bisa ya digantikan penggantian komponen. Itu troubleshoot pada gardan. Yang berikutnya adalah as roda. Kerusakan fungsi as roda adalah meneruskan putaran dari diferensial ke roda, ya betul. Nah, komponen yang bekerja di sini tentu saja ada laker atau bearing. Nah, kerusakan yang umum terjadi adalah patahnya as roda atau kocaknya bearing. Perlu digantikan penggantian komponen. Itu untuk masalah pada as roda. Yang berikutnya adalah drive wheel atau roda. Nah, roda terdiri dari ban balap. Masalahnya ada dua. Yang pertama tekanan angin. Yang kedua adalah keausan pada ban. Kalau tekanan angin bisa kamu rasakan. Kalau anginnya kurang, liut gitu ya. Kalau anginnya terlalu besar, jadi keras. Suspensi jadi keras. Maka ada standarnya. Oke. Kemudian untuk keausan pada ban, ini solusinya hanya satu, mengganti gitu ya. Saya tidak merekomendasikan disilet atau ganti yang bekas. Ini untuk keamanan, keselamatan, gunakan yang baru. Ban yang murah nggak apa-apa, tapi baru gitu ya. Itu lebih safe. Gitu. Oke. Baik, itu kemudian macam-macam ban, cara membaca kode ban dan sebagainya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi saya hanya mereview sebentar. Oke, saya stop share untuk yang gambar ini. Saya share yang berikutnya adalah yang brake booster. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang rem, bahwa rem ada dua ya. Intinya kalau kamu lihat di depan ini ada animasinya, yang depan tromol, yang depan cakram, yang belakang tromol. Umumnya begitu ya. Nah, kemudian pada bagian rem ini troubleshooting-nya masalah yang paling sering dihadapi adalah kampas rem. Oke, karena cara kerja rem adalah merubah energi gerak menjadi energi panas. Nah, bagian panas ini diperoleh dari gesekan antara tromol dengan kampas atau cakram dengan kampas. Cara kerjanya seperti ini. Tulis menggerakkan, menekan kampas menekan tromol. Atau yang depan, kaliper roda, silinder roda menekan kampas menekan cakram. Sama ya, akan menghasilkan gesekan. Nah, dari gesekan ini yang dikalahkan adalah di bagian kampasnya. Karena bahannya lebih lunak ketimbang cakramnya. Ya, ini menggunakan serat fiber, sementara ini menggunakan besi tuang. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kalau kampasnya habis, bahkan sudah sampai ketemu ke lapisan besinya, itu harus segera diganti. Karena kalau tidak diganti nanti, ya betul, cakramnya menjadi ngantong atau tromolnya menjadi ngantong. Nah, kalau ngantong ini menjadi dalam. Oke ya. Oke. Jadi kerusakan troubleshoot yang utama adalah penggantian kampas. Karena bagian ini yang terlemah dari sistem rem. Memang begitu cara kerjanya. Nah, kerusakan yang lain mungkin Pak, mungkin. Tetapi waktu atau termnya lama. Contoh penggantian air atau pada brake pedal, kemudian brake booster misalkan membrannya bocor gitu ya, atau selangnya bocor. Kemudian pada master silinder misalkan sealnya keras, perlu diganti gitu ya. Atau pada flexible hose-nya misalkan retak, perlu diganti, atau pada bagian seal rodanya macet, dan seterusnya. Artinya yang lain pun berpotensi rusak, tetapi umumnya waktunya lama. Nah, yang paling utama, paling cepat tentu saja adalah bagian kampas. Baik, itu review materi untuk
hari ini yang bisa saya sampaikan, saya stop share. Nah, nanti untuk pertanyaan berikutnya, kalau ada pertanyaan bisa digunakan di WhatsApp grup saja. Oke. Terima kasih untuk atensi kalian hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.